Anak-anak kami yang soleh dan solehah, pernahkah kalian didatangi pengemis saat kalian sedang makan di restoran misalnya? Atau ketika kalian berhenti di lampu merah? Nah, bagaimana sikap kalian kepada pengemis tersebut? Apakah kalian boleh memberinya uang sambil memarahinya? Atau mengusirnya bila ia mendekati kita? Mari tonton dan simak terus video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 3 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian di masa pandemi ini, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting sekali adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul Hidup tenang dengan perilaku terpuji. Adapun submateri pembelajarannya adalah tawadu. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kali ini insya Allah kita akan membahas tentang perilaku tawadu dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, pengertian tawadu. Yang kedua, contoh-contoh tawadu. Yang ketiga, dalil tentang tawadu. Kemudian yang keempat, hikmah atau manfaat tawadu. Semoga dengan kalian menyimak dan menonton video pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami makna tawadu atau rendah hati dan mencontohkannya atau menunjukkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kita akan langsung masuk ke materi pembelajarannya. Yang A, pengertian tawadu. Tawadu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah rendah hati.
Jadi tawadu atau rendah hati itu sama. Arti tawadu atau rendah hati adalah tidak sombong atau tinggi hati, atau tidak membangga-banggakan diri. Jadi tawadu atau rendah hati bukanlah sikap yang merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Bukan sikap merasa lebih kaya dari orang lain, bukan juga sikap merasa lebih mampu dari orang lain, atau yang lainnya. Sehingga dia tidak bersikap merendahkan orang lain. Itulah tawadu atau rendah hati. Tidak merasa sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Akan tetapi, rendah hati bukan juga merasa rendah diri dari orang lain, sehingga merasa malu atau minder tampil untuk unjuk kemampuan. Misalnya, menolak ketika ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua kelas, atau memimpin suatu kegiatan karena merasa tidak bisa, atau tidak mau disuruh guru tampil menyelesaikan soal di depan kelas, selalu tidak mau menampilkan diri dan menunjukkan kemampuan dalam hal-hal yang baik. Itu bukanlah rendah hati, tapi itu adalah rendah diri. Jadi harus dibedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Tawadu atau rendah hati adalah sikap tidak merendahkan orang lain dan juga tidak merendahkan diri sendiri. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang B, contoh-contoh tawadu. Nah, anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian apa saja yang termasuk contoh-contoh tawadu atau rendah hati? Yang pertama, kita bisa mencontohkan tawadu atau rendah hati dengan menyapa dan selalu mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Kemudian yang ketiga, memberikan pujian kepada orang lain tetapi tidak berlebihan. Kemudian yang keempat, selanjutnya adalah tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, termasuk juga tidak memamerkan kebaikan yang kita lakukan. Contoh selanjutnya adalah suka menolong dan memberi kepada orang lain, tentunya dengan tidak menghinakan orang lain. Kemudian tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Selanjutnya adalah bersikap tenang dan sederhana. Nah, anak-anak kami yang soleh dan solehah, ini artinya kita tidak perlu ingin dilihat oleh orang lain, termasuk dalam hal kebaikan. Nah, itulah contoh-contoh dari tawaduk atau rendah hati. Pada intinya, rendah hati dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut, serta tidak menghina. Kemudian selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Jika orang tawadu atau rendah hati berbuat baik, kebaikannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang C, dalil perintah tawadu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya,
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati terhadap sesama. Artinya tidak boleh bersikap sombong. Ajaran Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap tawadhu atau rendah hati. Karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita memiliki kesombongan, meskipun hanya sebesar zarah atau sekecil apapun, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat sombong meskipun hanya sebesar zarah. Karena nanti kita akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang D, hikmah atau manfaat tawadhu. Apakah hikmah atau manfaat tawadhu atau rendah hati? Yang pertama adalah mempunyai banyak teman. Tentu saja orang lain tidak akan suka pada orang yang sombong. Sehingga ketika kita bersikap tawadhu atau rendah hati, kita akan mempunyai banyak teman. Kemudian yang kedua, hatinya selalu tentram dan tenang. Karena tidak khawatir tentang kemampuannya yang tidak diketahui oleh orang lain. Atau merasa ilmunya yang tidak dihargai. Karena ia sadar akan kemampuannya itu bukan untuk diumbar-umbar atau ingin dipuji-puji oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, dengan tawadhu atau rendah hati, kita akan terhindar dari sifat sombong atau takabur. Sombong atau takabur adalah perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mencerminkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mentaati perintahnya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Itulah beberapa penjelasan tentang tawadhu atau rendah hati. Semoga kalian bisa memahami makna tawadhu atau rendah hati dan mencontohkannya atau menunjukkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kemudian ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, jelaskan pengertian tawadhu. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan rendah hati dengan rendah diri. Kemudian yang ketiga, tuliskan satu hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang tawadhu. Soal nomor 4, tuliskan 2 contoh tawadhu atau rendah hati. Soal nomor 5, tuliskan 2 hikmah atau manfaat tawadhu. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah video pembelajaran ini.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini di akun kalian. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ucapkan kepada kalian yang sudah subscribe, semoga dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.